Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Bagaimana kabar Anda hari ini guys? Di hari yang fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaitu seruan kemenangan ya bagi kami umat Islam dalam merayakan kemenangan di hari yang fitri ini, kemenangan atas ujian-ujian, kemenangan atas ya panjangnya puasa di 30 hari, 1 bulan dan sebagainya guys. Oke, kita ngonten lagi ya. Biarpun konten ini dibuat sebelum lebaran, karena di momen-momen lebaran otomatis tukang gosoknya juga libur ya guys. Ini di hadapan Anda, ini merupakan sebuah fosil kayu. Nah, ini udah mirip banget kayak kayunya. Warnanya kuning. Fosil kayu apakah ini? Kemungkinan besar dari fosil kayu ini adalah fosil dari kayu jati. Kayu yang sama yang ditemukan di kapal Nabi Nuh, atau sampel kayu di kapal Nabi Nuh yang diduga kapal Nabi Nuh, yaitu kayu jati Jawa. Nah, ini ada kelebihannya kenapa ini mau dikonten guys. Ya, Anda udah bisa melihat sendiri seperti retakan ya. Dan warnanya itu bening. Nah, ternyata ini adalah sebuah lambang plus, atau kita biasa menyebutnya sebuah tapak jalak. Ya, tali air itu seperti retakan. Kenapa disebut tali air? Karena memang bentuknya seperti retakan tapi terisi kembali. Ya, jadi terisi oleh sebuah kristal karena warnanya jernih sehingga membentuk sebuah huruf membentuk sebuah motif plus. Plus itu sendiri kita sebutnya sebagai tapak jalak. Kelebihan dari tapak jalak ini adalah berasal dari fosil. Kedua, tapak jalak ini ya ditemukan secara tidak sengaja karena di luar ini berbeda ya. Anda bisa melihat sendiri ya, tampak samping, tampak luar, putar-putarnya itu seakan-akan nggak ada tapak jalaknya, tapi ditemukan sebuah plusnya. Inilah kelebihannya. Maka dari itu bikin penasaran juga ya guys. Mohon maaf lahir batin ya guys. Ya, sahabat MG di seluruh Nusantara ya. Baik yang agamanya Islam ataupun non Muslim, kita tetap mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang diperbuat, maupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, kita lanjut guys. Alhamdulillah. Woyo woyo.
Nah ini guys, ini kita udah bisa melihat motifnya, pola kasarnya ya. Ini kayak semacam lempung ya, dibeli garis. Karena warnanya coklat. Kita akan masukkan ke dalam ring ini ya. Fosil kayu jati kemungkinan besar, istimewa sekali. Kita lanjut ya. Iya, wuyu, guys. Ini hasil jadinya, guys. Alhamdulillah. Coba kita cek dulu ya ketembusannya, berarti nanti kita nggak akan review tembus-tembusan ya. Ini kita akan review bersama dengan batuan-batuan yang lain. Tembus, guys, ya. Ini kenapa nggak kelihatan semua? Karena serat tapak jalak itu kadang nggak lurus kayak gini loh. Kadang kita nyari bagian atasnya seratnya agak miring, jadi nembusnya itu juga harus agak miring ya. Tapi ini tembus semua, guys. Ya, yang dimaksud tembus itu tali airnya, guys. Ini yang di konten. Nah, ini yang bagian atas sebenarnya sangat tembus, cuman agak miring itu, harus dari sini. Ya, atau dibalik kayak gini. Nah, itu yang belah atas, yang bawah itu tembus karena agak miring aja. Itulah serat alam, dimana model serat kayak gitu nggak semudah yang dibayangkan atau nggak bisa mudah untuk dipalsukan. Dan semua barang yang saya gosok tapak jalak itu garansi natural, guys, bukan kaleng-kaleng ya. Bisa dilebkan ya. Ini tembus semua ya. Oke. Untuk uji tembus udah lolos semua. Ini tali airnya tembus semua. Kita bahas yang pokok dulu, yang kita masukkan konten. Wow. Ini tali utama, ini tali sekunder ya. Ini tali sekunder biasa itu terjadi pada tapak jalak. Karena yang kita up atau yang kita upload itu adalah tapak jalak natural. Jadi tidak bisa dipungkiri ada kayak gini atau ada tali-tali yang lain. Tapi tali sekundernya lebih jelas dan lebih tegas.
Itu yang dijadikan tali sekunder. Karena barang alam itu ya juga, yang alam itu tidak bisa kita atur-atur ya. Kita yang menemukan tapi kita tidak bisa mengaturnya. Ini balang tapak jarak alam itu sendiri ya. Tali sekundernya tembus plong guys. Yang di center yang tembus yang bagian ini guys. Yang ini nggak tembus. Ini dari fosil kayu. Anda udah bisa melihat sendiri bahannya, hasil jadinya. Kenapa fosil kayunya udah ngelempeng? Tapak jalak kayak gitu biasanya ditemukan ketika dikupas kulitnya. Ketika masih berbentuk raw, masih belum terkupas. Itu jelas, antara jelas dan enggak. Jadi terlihat tali air, cuman kadang yang horizon itu enggak kelihatan, yang vertikal kelihatan, yang horizon enggak, atau sebaliknya. Jadi memang mencarinya juga harus jelimet dengan teliti, harus potong-potong prosesnya. Ini dari fosil kayu kemungkinan besar dari kayu jati. Ataupun bukan dari kayu jati, ini pastilah kayu dari Jawa ya. Yaitu entah fosil kayu kemuning atau kayu-kayu yang lain, tapi ini adalah kayu dari Jawa ya. Dan ini otentik asli ya. Hasilnya jadinya seperti ini. Kenapa agak flat guys? Nah, ini tak kasih tahu perhitungannya. Bahannya tebal, agak tebal, tapi Anda udah bisa melihat sendiri. Plusnya ini kemarin dalam ketebalan bentuk kotak. Ini plusnya di sini tembus ke sini. Jadi nggak tembus ke bawah gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan itu dibikinnya itu tidak mumbul atau agak flat. Karena di sini udah miring di sini. Nah, toh kelihatan bahan sebanyak itu, ada tali air beberapa hanya jadi satu ini guys. Itu susahnya, itu tantangannya guys. Seperti itu. Oke, kita bahas hasil jadi yang lain ya. Walaupun bukan hasil jadi terbaru, tapi mungkin bagi Anda lupa bahwa Master Golden itu punya ready hasil jadi dari tapak jalak jasper merah ya. Paling sering di konten ya, itu saya nemukan tapak jalak jasper merah ya. Bagi sebagian orang ini sangat susah ya, bagi kita juga sangat susah, tapi karena sering ngonten saya sering nemu guys ya. Ini jasper merah garisnya ini serat guys ya. Jadi seratnya kayak sidik jari muter-muter kayak gini, kayak tali air juga. Ini bentuknya kayak gini ya, ini seratnya kayak gini. Memang jaspernya kecil dia, cuman jadi satu kalau nggak salah ini guys. Jasper merah tapak jalak itu nggak mudah, dan paling sering Master Golden ngonten juga nemu kayak gini ya, seperti itu kan bunyinya. Udah sampai bawah. Nih plus jasper merah. Ini juga satunya lagi. Iya, ketika nemu pastilah guling-guling ya, woi senang sekali. Tapi tidak semua yang ditemukan itu langsung jadi diproses. Karena diantara yang kita pilih di alamnya masih juga tersortir dengan keadaan batu itu sendiri. Jadi biarpun ya sebuah bahan itu terlihat sempurna, tapi resiko kegagalannya tetap menempati ya 50%. Karena kita tidak akan pernah tahu isi di dalam sebuah bahan itu. Padahal proses penggosokan itu pasti harus memproses sebuah isinya. Tidak mungkin, jarang sekali ya, kecuali batu bentuk dan unik, itu batu dipotong dimasukkan ring saja. Itu 89% itu proses penggosokan itu tetap mengkilapkan. Itu yang membuat prosesnya menjadi beresiko menjadi 50% bagi bahan yang bagus pun 50-50 ya. Apalagi bahan yang tidak bagus. Tapi nggak menutup kemungkinan bahan tidak bagus itu juga kadang hasilnya jackpot. Karena bagian kulitnya jelek, ternyata dalamnya mulus dan istimewa. Itu juga sering terjadi guys. Oke, di hari yang fitri ini saya ucapkan lagi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas salah ucap, salah perilaku, salahan tingkah laku, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang menyakitkan hati maupun tidak menyakitkan hati Anda semua. Dan saya memaafkan segala proses dalam perjalanannya sahabat MG di seluruh Nusantara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos. Wuyu wuyu. Badan pada pelesir kan guys.